Shalom, Shalom Elohim Brothers and Sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati. Ini firman Tuhan pagi hari ini tentang perkataan dan kuasa perkataan dan perkataan yang memindahkan gunung dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, langit dan bumi dan segala isinya Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk dari perkataan. Jadilah ini, jadilah itu. Dan semuanya terjadi dan semuanya baik adanya. Demikian juga kita Bapak Ibu. Mulut kita, lidah kita adalah seperti kemudi yang mengemudikan semua mobil. Mobilnya pergi kemana, kitalah yang memutar kemudinya. Dan sama seperti kemudi dari sebuah kapal. Firman Tuhan Yakobus 3 ayat 3-5 mengatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar, dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memenggahkan perkara-perkara besar. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, seluruh kehidupan setiap kita dibentuk dari perkataan yang kita ucapkan sendiri. Apakah keadaan kita saat ini, Bapak Ibu? Keadaan kita masing-masing berbeda. Apakah miskin atau kaya, sakit atau sehat, atau apapun juga, itu ditentukan oleh perkataan kita sendiri. Kitalah yang menempatkan kita di sana dari perkataan kita sendiri, Bapak Ibu. Maka dikatakan firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ketika kita menunjukkan kekhawatiran dan keputusasaan mengenai kekuranger dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, penyakitkah, ketakutankah, kekalahankah, atau ketidakmampuan, sesungguhnya firman Tuhan mengatakan ketika perkataan kita buruk atau negatif, tidak sesuai dengan standar perkataan Tuhan, tidak selaras dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan Maliaki 2 ayat 17, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataan. Kemudian Maliaki 3 ayat 13 juga mengatakan, bicaramu kurang ajar di hadapanku. Jadi Bapak Ibu, bahwa perkataan-perkataan yang kita katakan itu sangat kuat. Apabila itu buruk yang kita perkatakan, itu sangat kuat melawan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, begitu banyak perkataan yang sudah keluar dari mulut kita, sehingga perkataan kita itu menempatkan kita saat ini dimanapun kita berada, keadaan kita saat ini. Apakah sakit, apakah sehat, apakah miskin, kaya, atau berkecukupan atau tidak, perkataan kita lah yang menempatkan kita di sana. Karena sesuai dengan firman Tuhan, siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Dan
Itulah buah yang kita terima dari perkataan kita, Bapak Ibu. Jadi di sini kita perlu mendisiplinkan mulut bibir kita supaya perkataan yang keluar dari mulut kita itu tidak di bawah standar firman Tuhan, tapi selaras dengan firman Tuhan. Dan itulah perkataan yang bisa memindahkan gunung. Coba Bapak Ibu, ketika perkataan kita di bawah standar perkataan Tuhan, perkataan kita buruk, apakah kita bisa memindahkan gunung? Mungkin kerikil kecil aja pun kita tidak bisa pindahkan dari kehidupan kita. Jadi mungkin kita perlu membereskan, karena tanpa kita sadari ataupun kita sadari perkataan kita selama ini itu kurang ajar di hadapan Tuhan atau menyusahkan Tuhan. Jadi sebagai manusia berdosa yang lemah, buta tuli dan telanjang, mungkin banyak perkataan yang keluar dari mulut kita. Ada perkataan kutuk, ada perkataan buruk, ada perkataan berkat. Semua itu keluar dari saluran yang sama. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin kita perlu mengakuinya di hadapan Tuhan, supaya kita bertobat sungguh-sungguh dalam hal berkata-kata ini. Tuhan menghendaki kita selalu diberkati, karena diberkati atau tidak, perkataan kita lah yang menentukannya, Bapak Ibu. Jadi pengalaman saya Bapak Ibu dalam belajar mendisiplinkan perkataan saya di hadapan Tuhan. Tetapi sesungguhnya yang saya alami Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, dan firman itu tinggal di dalam hati kita, sesungguhnya itulah yang menuntun kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif. Saya saksikan sedikit bagaimana saya mencoba mendisiplinkan perkataan saya pada waktu itu. Ketika saya kena COVID pada waktu itu Bapak Ibu, lumayan parah dan boleh dibilang sangat parah sebetulnya Bapak Ibu, karena saya itu kena yang Delta yang membuat darah kental, sehingga tangan saya semuanya, kaki saya semua udah kejang-kejang Bapak Ibu, dan tidak mungkin lagi untuk perawatan di rumah. Dan anak saya pun sudah bingung melihat saya gimana caranya, tapi dalam masih keadaan sadar saya sudah nggak tahu lagi menahan tangannya kejang-kejang ini. Sangat melelahkan sekali, sangat melelahkan. Jadi saya bilang sama anak saya, tolong kamu berdoa, kemana kita pergi? Jadi dia berdoa, mama kita ke sana, ke rumah sakit sana. Jadi Bapak Ibu, sampai di sana, ya sesudah itu dari UGD itu, masuklah saya ke kamar di lantai 10. Jadi ya bukan karena saya hebat atau gimana, tapi perkataan yang keluar dari mulut saya di situ, di kamar itu, aku ada di kamar ini Tuhan, aku tidak mau kemana-mana, dan aku pulang sehat dari sini. Itu aja. Karena gimana Bapak Ibu, pada waktu itu kan tiap jam, tiap setengah jam itu ambulans bunyi gitu, berarti sudah ada orang yang pergi kayak gitu. Dalam jangka waktu yang sedikit kayak gitu, itu terus ambulans. Jadi dalam hatiku di situ, aku nggak mau kemana-mana Tuhan, aku nggak mau ke ICU, aku nggak mau dari mana-mana. Aku masuk di kamar ini dan pulang dalam keadaan sehat dari kamar ini. Itu yang kukatakan di situ. Ya, bukan karena kuat saya mengatakan itu lahir dari hati saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya ya sesungguhnya firman Tuhan itulah yang menggerakkan kita untuk memperkatakan perkataan yang kemenangan. Sekalipun ada masalah, tapi di awal kita sudah memperkatakan kemenangan. Jadi ya apa yang terjadi Bapak Ibu, saya nggak pergi ke ICU, nggak pergi kemana-mana, dan pada waktunya saya pulang dari situ ke rumah. Padahal
kondisi saya udah lumayan mengkhawatirkan bagi anak-anak saya. Pikiran mereka kan, aduh mama saya nggak akan kembali. Tapi puji Tuhan perkataan saya sudah menang di awal, Bapak Ibu. Jadi yang kedua lagi, ya kesaksian kecil sih Bapak Ibu. Ketika tangan kiri saya ini dalam satu kecelakaan itu berdarah-darah dan sudah bengkak 2 kali lipat seperti itu. Saya hanya memandangi tangan ini. Dalam hati saya berkata gitu, dan saya ucapkan, tanganku ini nggak apa-apa, dan akan kembali seperti semula. Puji Tuhan Bapak Ibu, dengan proses penyembuhan itu kembali seperti semula. Jadi kita sesungguhnya menerima apa yang kita katakan. Tetapi di dalam doa, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi kuasa perkataan itu berkuasa, doa itu juga berkuasa. Jadi mana yang mau kita pilih? Dan kita pilih dua-duanya. Kita berkata dan kita berdoa. Sehingga kita memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kemenangan dari Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, dan itu menjadi kepribadian kita seperti itu Bapak Ibu. Karena firman itu kan ada Tuhan sendiri. Bukankah firman mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita percaya firman itu dan kita renungkan, dan itulah yang memberikan kita hikmat untuk memperkatakan perkataan yang positif. Jadi ketika kita mengakui firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mengaku lagi saya nggak bisa seperti itu dalam suatu keadaan. Saya nggak bisa. Karena apa Bapak Ibu? Karena firman mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apakah kita mau bicara di bawah standar firman Tuhan ini? Aku nggak bisa, maaf, aku nggak bisa. Padahal firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Lalu bagaimana mungkin kita mengaku lagi kekurangan? Kurang ini, kurang itu, kurang uang, kurang itu. Padahal firman Tuhan mengatakan Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bisakah kita berkata sesuai dengan standar firman Tuhan ini? Aku dilimpahi, aku berkecukupan, aku diberkati. Sekalipun kita belum melihat. Pernah seperti ini Bapak Ibu, anak saya. Bagaimana ini Mama? Begini dan begitu soal uang. Tetapi saya berusaha mematahkan perkataan itu dengan perkataan positif. Sabar saja. Nanti akan ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Percaya aja deh. Tidak usah terlalu khawatir. Sudahlah. Nanti tepat pada waktunya ada kok. Sudah ada enggak Bapak Ibu? Belum. Tetapi perkataan kita di awal sudah menang. Seperti itu Bapak Ibu, pengalaman saya tentang hal ini yang mencoba, bukan karena kekuatan apa-apa, kepintaran atau apa, tidak. Tetapi mencoba berusaha, berkata-kata itu tidak di bawah standar firman Tuhan itu. Lalu bagaimana mungkin kita mengakui bahwa kita mengakui ketakutan. Aku takut, aku ini, aku takut. Seperti itu Bapak Ibu. Padahal firman Tuhan mengatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu firman yang disampaikan kepada kita. Mari Bapak Ibu kita berjuang untuk berkata-kata, sebab kata-kata itu penting. Jadi kata-kata kita itu menentukan kita di mana berada. Apakah kita masih percaya dengan segala penyakit menguasai hidup kita? Karena firman mengatakan
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh beliau-beliaunya, oleh beliau-beliau Yesus kita telah sembuh. Bukan belum sembuh, telah, berarti sudah, sekalipun belum sembuh kita telah sembuh. Lalu apa yang membuat kita sembuh? Firman Tuhan mengatakan, Yosua 1 ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Jadi demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kita supaya kita mendisiplinkan mulut kita ini, supaya perkataan yang keluar dari mulut kita itu selaras dengan firman Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebetulnya masih banyak lagi perkataan-perkataan yang tidak perlu kita katakan karena jawabannya ada di firman Tuhan.